Laras Dikdudi ini memfasilitasi anggota memfasilitasi untuk menyambungkan ke dunia usaha dan investasi tadi. Ya, jadi misalnya kita kunjungan dan sebagainya, diharapkan di situ terjadi MOU. Jadi setelah MOU tidak hanya kita simpan MOU-nya harus dalam bentuk apa, bisa anak-anak kita kirim magang atau PKL tadi, kemudian juga perekrutan tenaga kerja, kemudian peningkatan kompetensi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di jurusan di perguruan tinggi itu misalnya. Smart Clickers, janji adalah hutang. Jadi saya nggak mau berhutang kepada Smart Clickers. Kalau dulu saya sering sekali menyampaikan bahwa saya berusaha untuk selalu mendatangkan orang-orang yang bisa menginspirasi Smart Clickers semuanya. Orang-orang hebat yang kita bisa ambil banyak sekali, bukan hanya sekedar ambil ya. Kalau menurut saya ingin merampok ilmu-ilmu dari para narasumber saya gitu ya. Termasuk untuk hari ini saya siap merampok ilmunya. Ada Ibu Maria di sini. Dirampok ya. Dan juga ada Bapak Tono di sini ya. Malam. Kita akan ngobrol nanti seputar bagaimana sih kiprah Forum Laras Dikdudi dan juga manfaat bagi sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, kita bicara tentang pendidikan itu pasti nggak ada habisnya karena banyak sekali yang bisa kita bahas dan bisa kita kulik-kulik gitu ya. Pendidikan. Betul. Sekilas nih Smart Clickers ya, saya mau kenalin sedikit aja. Ibu Dr. Randa Haja Maria Ernawati, Magister Manajemen. Oke. Adalah seorang Kepala SMKN 2 Buduran Sidoarjo dan Wakil Ketua 2 Forum Laras Dikdudi. Sebenarnya kalau untuk ini nih Smart Clickers pengalaman atau untuk bagaimana dulunya itu nanti akan diceritakan semua, banyak banget nanti ya. Nah, ada juga Bapak Haji Supartono MM atau Pak Tono di sini juga yang adalah seorang Direktur Skomtek Surabaya dan Wakil Supartono. Ketua 1 Forum Laras Dikdudi. Ya. Waduh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang keren banget. Ini kita baru ya Pak Tono ya terpilih menjadi wakil di pengurusan ketua. baru ini. Sebelumnya saya mewakili semua teman-teman Smart Clickers mengucapkan selamat. Mudah-mudahan baru terpilihnya ini bisa menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk kedepannya gitu ya. Tapi sudah bergabung dengan Laras Dikdudi itu mulai tahun 2012. Oh, Dulu 2012. jadi humas. Oke, berawal dari humas ya, Bu Maria ya. Dulu kehumasan. Oke, baik. Ibu Maria mungkin pengen memperkenalkan diri dulu, menceritakan sedikit dulu, boleh? Ya Mbak, saya Maria Ernawati. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ivana yang cantik. Terima kasih juga Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah, kami juga terima bisa kasih. semakin banyak teman. Kemudian juga di tempat yang berbeda, mudah-mudahan kita semakin banyak belajar. Asik dan seru ya Bu ya di sini ya. Iya. Jadi begini Mbak, mulai 2012 itu, waktu itu saya masih menjabat sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Surabaya. Oke, di Surabaya. Tapi mendapat tugas tambahan sebagai ketua bursa kerja khusus. Jadi yang dinamakan BKK. Jadi kalau BKK itu harus akrab dengan para siswa, antara lain kalau sekarang ini SMK itu kan harus mempunyai BMW Mbak. BMW itu B-nya itu bekerja, kemudian kalau M-nya itu melanjutkan, kemudian W-nya wirausaha. Oke, Pak Tono, saya kira anak SMA harus punya BMW, mobil BMW. Wah, ngeri juga nih. Bisa bagi-bagi. Iya. Oke. Kemudian juga sebagai wakil kepala sekolah humas waktu itu ya, sehingga harus banyak komunikasi dan menurut saya Mbak Ivana ya, kalau Laras Dikdudi itu Pak Tono sebagai kafetarianya informasi. Karena mengapa di Laras Dikdudi itu
banyak sekali yang bergabung di situ. Jadi ada perguruan tinggi, kemudian ada LKP, ada SMK, bahkan juga ada SMA, kemudian juga ada instansi-instansi seperti Disnaker, kemudian juga ada seperti Pak Ton ini kan dari Skomtek. Sehingga dengan gado-gado di kafe informasi ini banyak ilmu, banyak manfaatnya. Berbicara dengan banyak manfaatnya. Kira-kira apa saja nih manfaat yang sudah yang sudah ditimbulkan atau yang sudah terjadi yang ketika berkolaborasi itu, Pak? Ya Pak Tan dulu mungkin nanti saya dulu ya. Boleh, silakan Pak Tono. Baik, terima kasih Mbak Ivana, Bu Maria. Mungkin saya akan bercerita sedikit. Boleh. Bagaimana saya kebetulan yang sekarang di Skomtek, ya kita bisa bergabung dengan Laras Dikdudi. Sebelumnya juga sama dengan Bu Maria, dari awal kita sudah bergabung. Tapi karena sebelumnya kita itu mengelola yang namanya Bursa Kerja Khusus di LKP. Ya, bahkan kita dulu itu mengumpulkan bursa kerja ini menjadi ABKK. Kalau bursa kerja kan dikatakan BKK. Jadi Asosiasi Bursa Kerja Khusus. Ya itu. Dalam perjalanannya kita terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, baik dari SMA, SMK, kemudian PT perguruan tinggi dan yang lainnya yang tergabung dalam Laras Dikdudi ini. Kita juga sebagai anggota. Baik. Itu. Jadi kita tidak waktu itu belum begitu aktif seperti Bu Maria, tapi akhirnya karena kita bergabung di sini terus akhirnya auranya ketularan. Jadi kita jadi aktif, sama-sama aktif. Karena kita harus meniru yang positif kan Mbak. Yang positif harus ditularkan ya Bu ya. Oleh karena itu kalau misalnya kami share kegiatan-kegiatan itu tujuannya tidak ini ya pamer, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi, memotivasi semuanya. Apalagi sekarang kan kalau saya sebagai kepala sekolah kan saya punya slogan Mbak. Apa itu Bu? Satu, keteladanan itu lebih bermakna daripada sejuta arahan. Ya, saya kalau misalnya meminta ayo nak aktif Bapak Ibu guru ya kita harus memberikan contoh. Harus kasih contoh dulu. Ya, misalnya lomba-lomba pun juga kalau memang itu ada untuk lomba kepala sekolah ya bismillah. Saya juga ikut gabung. Ayo kita bisa memotivasi Bapak Ibu guru karyawan dan juga anak-anak sekalian. Dengan bergabung di Laras Dikdudi itu tentunya dari misalnya ada perusahaan dari dunia usaha, dunia industri. Di situ ada juga menampilkan pelatihan, kemudian juga ada memberikan lowongan pekerjaan, kemudian anak-anak kami juga bisa PKL, praktek kerja lapangan, sehingga insya Allah banyak manfaatnya. Gitu. Kemudian kita bisa mengadakan perjanjian kerjasama, Memorandum of Understanding yang dinamakan MOU, betul. Gitu, Pak Tono. Jadi memang sangat sebenarnya sangat banyak manfaatnya ya Bu ya, terutama untuk anak-anak didik itu sebenarnya ya. Kemudian waktu itu Nang Sewu Mbak Ivana ketika kita sudah bekerja sama misalnya dengan LP3I, kemudian misalnya Skomtek, misalnya ada Stikom juga. Nah waktu itu misalnya ada saya dekatkan sedikit ya Bu. Ada tes, ada psikotes. Nah psikotes kan untuk menyelami bakat minat siswa. Nah, kemudian ini sangat bermanfaat. Kemudian waktu itu saya pindah ke Tuban pun karena sudah kerja sama di awal, saya di Tuban ya langsung bergabung juga ikut di Tuban Pak Tono waktu itu. Iya. Sekarang kalau kembali di sini ya lebih dekat lagi, komunikasinya lebih bisa intensif. Pak Tono mungkin ada yang ingin ditambahkan. Jadi ketika sudah terjalin kerjasama atau bergabung di Laras Dikdudi itu sendiri, apa saja sih yang dirasakan itu ternyata ini loh dampak positifnya atau kelebihannya gitu. Terutama mungkin pelatihan itu soft skill. Mbak Ivana, sebetulnya manfaat kalau kita bergabung di Laras Dikdudi itu cukup banyak ya, luar biasa sekali. Jadi begini, karena kita berkolaborasi di sini dari stakeholder ya yang ada itu baik dari pemerintahan, dari dinas pendidikan, dinas
ketenagakerjaan, kemudian juga dari asosiasi Apindo, Kadin dan sebagainya itu ada di situ. Kemudian juga di sini banyak sekali teman-teman dari SMK, ya kan, kemudian dari SMA dan dari perguruan tinggi, ya, dan juga dari lembaga kerja dan pelatihan LKP itu bergabung semuanya. Nah, karena Laras Dikdudi ini suatu yang disampaikan Bu sebagai fasilitator yang ya, bisa sebagai jembatan ya. Jembatan. Kalau tidak kenal tidak sayang kan Pak ya. Makanya di situ manfaatnya satu, kita membangun relationship yang bagus. Nah, itu antara satu pimpinan dan kepala sekolah atau dari perguruan tinggi dan juga dari dunia usaha dan dunia industri itu dia. Nah, di situ terbentuk satu relationship, kemudian kita bisa saling mengisi, kita tahu kebutuhan dari dunia usaha itu apa, sehingga teman-teman yang ada di SMK itu bisa menyesuaikan, bisa dipersiapkan apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha ini. Betul. Begitu ya. Jadi memang harus kita poin ini yang kita bisa langsung harus cakap itu ya Bu ya. Iya, harus peka ini. Misalnya apa namanya? Oh ya, ini anak-anak kan harus punya soft skill dan hard skill, Mbak. Jadi kalau misalnya ada perguruan tinggi yang akan pengabdian masyarakat, langsung saya dekati, Pak, kan ini jadwalnya pengabdian masyarakat, ayo Pak ke sekolah saya Pak, memberikan pelatihan, baik itu ada pelatihan bahasa Inggris, kemudian pelatihan terkait dengan teknologi informasi, kemudian juga public speaking, seperti itu Mbak, sehingga apa namanya membekali para siswa itu ketika mereka lulus jadi punya kemampuan baik akademik maupun non akademik. Nah, kalau sekarang ini apalagi yang kurikulum baru yang Bapak Menteri ini kan ada Merdeka Belajar seperti itu, juga terkait bagaimana kita menggelurakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu antara lain ada kita harus bagaimana langkah-langkah kita untuk meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain dari pihak sekolah, pihak dari perusahaan atau industri yang juga sangat diuntungkan, saya rasa ini sebenarnya yang paling harus bersyukur sekali itu malah menurut saya pribadi nih Bu ya Pak ya, orang tua ini. Karena anaknya sudah benar-benar dipersiapkan tidak hanya istilahnya pembelajaran di sekolah aja, tapi secara yang lebih luas pun ini sudah diperhatikan gitu ya Bu ya. Tapi barangkali pandemi ini juga ada hikmahnya juga. Pertama ketika daring ya mengakrabkan anak dengan orang tuanya juga. Iya betul. Juga sebagai ayah atau ibu juga kayaknya harus belajar juga. Apalagi saya membayangkan Mbak. Ya alhamdulillah ya saat ini kan anak-anak saya kan sudah besar ya, yang masih kecil-kecil itu, yang putranya 3. Itu banyak sekali keluhan-keluhan itu Ibu ya, yang namanya biasanya itu seorang ibu tidak semua orang tua memahami apa pelajaran anak-anaknya, mau tidak mau ketika ada daring itu kan kita sebagai orang tua akhirnya belajar menghadapi situasi apapun dengan tenang, bijaksana. Betul. Yang biasanya kurang ada komunikasi dengan gurunya, mau tidak mau, Ibu ini gimana PR-nya jadinya yang mana atau apa yang menyambungkan, mungkin itu salah satu hikmahnya ya Bu ya. Oke. Ini mungkin ada kegiatan yang sedang dikerjakan atau yang diagendakan ini dari Ibu atau yang baru saja misalnya seperti PT Yamaha itu kan yang sudah bergabung di Laras Dikdudi, kemudian juga memberikan pelatihan intrapreneurship kepada anak-anak kami. Kemudian juga kegiatan yang lain yang pengabdian masyarakat seperti dari Stikom juga memberikan pelatihan di sekolah kami. Kemudian misalnya nanti psikotes dengan LP3I, kemudian nanti Pak Tonos Komtek bisa ke sekolah kami untuk silaturahmi dan sekaligus memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Tentunya kami tunggu Pak lalunya di sekolah kami. Kalau dari Pak Tonos sendiri kira-kira apa saja ini yang ingin diberikan kepada sekolah atau anak-anak kita? Gini Mbak Ivana. Jadi sebetulnya Laras Dikdudi ini punya satu agenda, ya. Jadi agenda kalau nggak salah 2 bulanan ya Bu Maria. Ya sebetulnya ya setiap bulan. Setiap bulan ya. Setiap bulan. Sebelum pandemi itu saya memang
pertemuan anggota itu selalu bergilir. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa di SMK, bisa di LKP, bisa di perguruan tinggi atau di instansi. Bahkan bisa juga di outing ke industri, ya gitu. Itu memang diagendakan ya. Jadi kita sudah banyak sekali sih kegiatannya yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Laras-Dikdudi ini. Jadi biasanya kita melakukan satu outing, misalnya kita kunjungan ke mana perusahaan di luar, misalnya yang sudah kita kunjungi sih banyak, Mbak. Jadi banyak sekali, misalnya di PT Sosro. Ini nyebut PT tidak apa ya, Mbak? Polygon. Iya, Polygon. Nanti dapat sepeda. Ya. Kemudian di industri kawasan Teluk Lamong dan sebagainya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang ada satu tujuan ke sana supaya mengenali bagaimana sih dunia usaha dan industri itu, sehingga di situ ada dua manfaat. Satu, kita sesama anggota sudah saling mengenal. Ya sudah saling akrab. Jadi sesama ketika kita berkunjung bersama-sama itu sudah akrab. Sudah ada kedekatan Iya. emosional ya. Betul. Bukan asing lagi gitu. Yang baru saja itu Pak virtual visiting visiting. ke PT Yakut. Secara virtual meskipun kita dalam virtual. kondisi pandemi tapi ternyata masih Masih tetap bisa betul, showing gitu ya secara virtual ya. Bisa melihat dunia. Alhamdulillah ya Bu ya, Pak ya, meskipun kita ada dalam kondisi pandemi tapi bersyukurnya itu kita masih ada di era yang serba canggih. Coba kalau misalnya pandemi ini terjadi dulu beberapa tahun lalu belum ada internet, Jadi meskipun pandemi tetap bisa berinovasi. Betul. Iya. Saya gini Mbak, alhamdulillah juga meskipun pandemi ya, jadi tiada hari tanpa prestasi. Jadi alhamdulillah kemarin ada lomba kompetensi siswa, alhamdulillah bisa juga juara 1 mewakili Jatim. Mohon doanya, insya Allah kalau memang ini ya Juni ya jadwalnya menunggu dan di mana. Mohon doanya semoga bisa mewakili Jawa Timur. Kalau juara nasional nanti bisa ke internasional. Wah, amin, keren. Alhamdulillah itu lomba kompetensi siswa. Kemudian juga alhamdulillah meskipun SMK kan tadi ada BMW salah satunya juga melanjutkan. Ini yang baru saja terbaru, alhamdulillah ada 79 siswa dari SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN. Keren. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa dulu dong ibunya? Siapa dulu dong? Tapi yang jelas ya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita hanya berusaha dan berdoa, hasil ya tetap kita serahkan di di atas ya. Tugasnya hanya mendidik dan berusaha dan juga berdoa pastinya ya. Oke. Pak Tono, tadi ada yang ingin disampaikan lagi, sepertinya agenda apa tadi Pak? Apakah sudah cukup? Enggak, agendanya itu sebetulnya sudah rutin, sudah terjadwal dalam 1 tahun biasanya. Jadi pertemuan bulan ini di mana dan sebagainya. Dan juga bervariasi juga. Artinya kita memang mengcombine antara satu keilmuan, misalnya di sekolah, di akademisi, dengan kita berkunjung ke industri yang sifatnya kita mengetahui kebutuhannya apa itu ya. Nah, ini sudah berjalan, agenda ini sudah berjalan, namun karena ada pandemi ini tadi, sekali lagi ya kita baru memulai dengan Zoom kemarin itu. Ya, terbatas tapi tetap terlaksana. Iya, kemarin yang malah pertama keluarga besar SMK Negeri 2 Buduran, Mbak, ada 110 sekian itu ya. Jadi bisa bergabung Bapak Ibu guru, karyawan dan juga para siswa. Mantap. Kemudian yang berikutnya saya pun juga gabung di yang undangan Laras-Dikdudi Pak Tono. Jadi 2 kali saya ikut virtual visiting itu. Iya Mbak. Mantap. Jadi Laras-Dikdudi itu kan punya slogannya selaras menapak masa depan. Selaras menapak masa depan. Ini mungkin itu ingat filosofnya ini dari Prancis Mbak yang saya ingat. Gimana ini Ibu? Don't walk in front of me, I may not follow. Jangan berjalan saya tidak akan berjalan di depan Anda. Saya tidak mau menjadi pemimpin. Don't walk
behind me, jangan berjalan di belakang saya. I may not lead, saya tidak mau memimpin. Oke. Maka ayo bersama-sama, Bergandengan. iya, bergandengan. Let's walk, Let's beside walk. me. Oh, Ya, beside me. beside Oke. And be my friend. Oke, Kita itu keren sama-sama, banget itu. Jadi iya. kita tidak mau di belakang, Iya, tapi kita sudah juga harus tidak jalan di depan, tapi bersama. kita jalan bareng. Saling mengisi, Oke. saling menginspirasi, saling memotivasi. Oke, Iya. itu yang sudah dilakukan atau kurang lebih contohnya adalah dengan Laras Dikdudi ini dengan dunia atau lembaga pendidikan itu sebenarnya ya bergandengan tangan Bergandengan atau tangan, ya. bersampingan. Nah, yang jelas untuk mengantar generasi emas yang cerdas, berkarakter. Yang cerdas, berkarakter, mantap. Iya Mbak, jadi ya itu tadi soft skill, hard skill harus kita upayakan. Jadi ini Pak Ton, ketika anak-anak kami kelas 11 itu kan berangkat istilahnya PKL ke industri. Iya, Jadi iya, sebelum iya. berangkat kita juga memberikan pembekalan. Nah, Oke. pembekalan itu tidak hanya dari intern, tidak hanya dari Bapak Ibu guru yang ada Tapi? di sekolah, tapi juga kita mengundang langsung narasumbernya dari pihak industri, kita hadirkan di sekolah untuk memberikan penguatan soft skill pada anak-anak kami. Sehingga apa saja yang nanti akan dilakukan siswa-siswa kami ketika di industri, Iya. ya alhamdulillah Kurang lebih sudah tahu ya Bu iya, ya sudah gambarannya tahu, seperti Pak. apa. Alhamdulillah juga kemarin baru saja mendapat penghargaan yang SMK Negeri 2 itu siswa-siswa kami yang PKL itu ini mendapat predikat yang terbaik tingkat Wah. nasional dari industri Biasa. itu alhamdulillah. Keren, Tapi iya. kita untuk berbuat baik kan tidak menunggu mendapat penghargaan, tapi kita berusaha yang sebaik-baiknya. Yang penting lakukan aja Ya, dulu. lakukan yang terbaik yang Betul. ada di depannya. Masalah Jadi, nanti penghargaannya masalah, seperti alhamdulillah, itu mudah-mudahan Bonus memberi ya, Bu, ya? motivasi. Betul. Ini khususnya juga anak-anak kami, murid-murid itu termotivasi. Jadi Ya. Istilahnya kalau sudah mendapat predikat baik atau menang itu tetap bisa mempertahankan dan harus lebih baik lagi. Motivasi malahnya. untuk para pengajarnya juga untuk selalu Iya, meningkatkan semuanya. ini biar wah ini Meningkatkan inovasi-inovasinya. Yes, betul. Trik-trik apa supaya nanti lebih bagus dan Oke. alhamdulillah Mbak yang berusaha kerja kami juga kemarin juara Jawa Timur. waduh juara-juara terus ya Pak Tono ya. banyak-banyak. Iya, jadi alhamdulillah. Keren. Jadi pusat perekrutan tenaga kerja Mbak yang di Sidoarjo begitu. Mantap. Sehingga tidak hanya alumni kami yang di SMK 2 Buduran, tapi juga memberikan kesempatan alumni-alumni yang lain untuk bergabung. Dan juga Bapak Ibu pembimbingnya yang dari Bursa Kerja Khusus juga bisa ber-MOU. Oh, bisa Kita juga ya? kemarin mengadakan saya namakan challenging job fair. Jadi itu Oke. meskipun pandemi kami adakan dengan protokol kesehatan, kemudian kita undang dunia industri itu tidak bisa banyak dulu, yang lain bisa online, yang lain bisa kita hadirkan di sekolah. Oke, jadi secara Menjaga offline dan jarak juga seperti online itu, diatur ya ya. Bu ya. Oke. Itu Mbak Ivana. Aduh, ternyata manfaatnya ketika bisa berdampingan, bekerja sama, eranya kolaborasi ya sekarang ya. Jadi Iya, Mbak. Laras Dikdudi dan juga lembaga pendidikan ini luar biasa sebenarnya dampaknya gitu ya. Keren banget. Tapi ya memang itu Mbak harus aktif dari Iya, lembaga betul. baik sekolah maupun lembaga yang lain itu memang harus ada yang aktif yang mewakili. Kalau memang pas hari itu misalnya tidak bisa, ya paling tidak ada temannya yang menggantikan. Ada perwakilan. Dan hasil yang diperoleh dari pertemuan itu juga harus disampaikan kepada ini teman-temannya. Pimpinan. Misalnya yang hadir, misalnya kami ya Pak Kepala Sekolah gitu, hasil dari Laras Dikdudi itu kami share Mbak di grup, Bapak Ibu yang kami peroleh hari ini dari Laras Dikdudi ini begitu. Oke. Sehingga Transparan tetap juga tersampaikan. Iya. Betul. Iya. Iya, jadi tahu perkembangannya dan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan itu. Oke, gitu. orang tua dan ini juga berhak tahu ya. Iya. Harus tahu juga. Iya. Oke. Pak Tono ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan beberapa aja bahwa kiprah Laras Dikdudi itu di samping kita berkunjung ke Dudi, kita juga mengadakan audiensi dengan instansi terkait. Ya, misalnya dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga dengan Bapeko, Iya. dengan Kadin dan Apindo. Oke. Jadi itu sebetulnya kita juga lebih ini ya, lebih enak untuk betul. difasilitasi itu. Iya dong ya. Dan kita juga mengadakan event-event itu ataupun kita berkontribusi di dalamnya
itu job market fair, pameran yang diadakan dinas pendidikan kota dan sebagainya, kita Harus bisa aktif di situ. juga ya di situ. Ya. Oke. Jadi info-info juga kan Bu Endang yang sekretaris itu juga aktif untuk nge-share informasi Iya. itu. Oke. Ya. Aha. Dan yang awal itu dengan pimpinan Pak Yuda juga alhamdulillah ya Pak ya, Iya, luar luar biasa. biasa. Pak Yuda itu ya bijaksana, sabar seperti itu. Kemudian beliau ini Mbak mau berangkat ke Australia ya Pak Iya. ya. Wow. Ya, oleh karena itu Oke. mudah-mudahan juga ini Pak Isir Pak juga Isir. Pak Isir juga ya, luar biasa. Pak Isir ya, Ya. sosok yang luar biasa dan nanti betul. gampang Pak kalau tidak ada kendaraan tinggal ngambil. Tinggal ngambil atau tinggal Iya, telepon tinggal aja. tanda tangan. Iya, iya. Halo Pak Iksir. Iya. Baiklah, Iya. jadi memang luar biasa ya. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi? Satu lagi, Mbak. Satu lagi, apakah Jadi itu Pak ini, Tono? ini mungkin yang paling penting ya menurut saya. Jadi Laras Dikdudi ini memfasilitasi anggota ya, memfasilitasi untuk menyambungkan ke dunia usaha dan investasi tadi. Ya. Jadi misalnya kita kunjungan dan sebagainya, diharapkan di situ terjadi MOU. Ya. Oke. Dan masing-masing dari anggota ini ya seperti yang disampaikan Bu Maria tadi harus aktif, Harus harus aktif ya. aktif. Kita memfasilitasi. Jadi setelah MOU tidak hanya kita simpan MOU-nya, harus dalam bentuk apa, bisa kita anak-anak kita kirim, magang atau PKL tadi, Ya. kemudian juga Ya. perekrutan tenaga kerja, kemudian peningkatan kompetensi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di jurusan di perguruan tinggi itu misalnya. Oke, Gitu. oke. Dan anggotanya juga terus bertambah, Mbak. Oh, Jadi iya, ya tentunya kita juga harus Semakin memberikan kesini semakin bertambah terus. Ada berapa kira-kira Ya, Pak Ton? dan ini sudah melebar Jawa Timur. Oh, sudah melebar Jawa Timur ya? Ada Betul. Gresik juga, Sidoarjo. Awalnya Surabaya. Surabaya. Hanya Surabaya aja Oh, awalnya, iya. sekarang sudah melebar ke Ya. Terus ketika saya Tuban waktu itu ulang tahun yang ke-7 itu 2 bis ya Pak Tono Iya, 2 ya, bis ke kita Tuban. wow. Iya, iya. Ya, soalnya ini senang naik bis dan lihat pantai. Itu dia. Tidak menutup kemungkinan setelah ini akan semakin melebar lagi Ya, yang sekarang mungkin mudah-mudahan. masih dalam istilahnya jangkauan Jawa Timur, mungkin nanti bisa se-Jawa dan Siapa semuanya tahu bisa go berkembang ya. internasional. Amin. ya cuman kita berharap jadi para anggota ini kan harus bisa lebih aktif lagi, bisa aware ya terhadap organisasi kita ini Laras Dikdudi. Iya, bisa lebih menginformasikan ke menginformasikan sekolah-sekolahnya. sekolah-sekolahnya, Ya, sekolah ya, lainnya ya, gitu, ya. sehingga nanti semakin Semakin bertambah banyak. juga anggotanya dan banyak juga yang bisa menerima manfaat dari Nah, Laras harapannya Dikdudi. ini kita Iya. menyebarkan banyak manfaat yang baik ya Bu More ya, Pak ya. friends, more profit ya. Ya. Yeay, more friend, more profit. Profit, Barangkali ya. Smart Clickers yang juga sekarang ini lagi nonton tayangan ini merasa wow, ternyata ini oke banget. Boleh langsung di-share aja, nanti siapa tahu itu kita memfasilitasi juga barangkali yang selama ini kepengen bergabung di forum yang Laras sangat luar Dikdudi, biasa ya. ini di Laras Dikdudi ini Iya. belum tahu gitu kan. Udah kok syaratnya, Langsung tinggal aja. klik ya. Apalagi ada smart klik. Nah, ada Smart Click. Ya kan? Keren Iya. banget loh obrolan kita hari ini nih Smart Clickers ya. Apalagi dengan presenter yang Terima Luar kasih biasa. Ibu. Jadi ternyata kita berjalan sendiri di depan itu juga kurang baik. Berjalan sendiri di belakang karena ketinggalan juga kurang baik. kurang baik. Kita berjalan bersama-sama Bersama-sama, berdampingan bergandeng tangan. akan menjadikan suatu hasil yang luar biasa. Luar biasa. Bu Maria, terima kasih matur nuwun sangat. Pak Tono sama-sama. juga terima Terima kasih kasih, sharingnya ya. sama-sama. Iya. Nanti kita agendakan semoga next time kita bisa Iya. berbincang Mungkin lagi. ada ini Pak, Kita saya nge-share pesan, lagi. sedikit ke siswa kami Mbak Boleh, yang silakan. benar luar biasa dan Yes. ini Pak menjadi cerdas dan berkarakter Oke, ya. silakan. Oke Pak, kan sayap ke langit biru menuju cita-cita kamu yang kau tuju. Doa ibu selalu menyertaimu. Woi, biasa. Pak Tono terima kasih, Bu Maria terima kasih nih. Sehat-sehat Terima selalu. kasih. Terima Semangat, kasih. Mbak. Semangat Terima pasti. kasih. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. agenda-agenda terdekat dan apapun itu agenda nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin, amin, ya Amin. Rabbal Terima Alamin. kasih. Oke, terima kasih.